Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan, Wawancara Rizwan. Dan wawancara gue ini spesial nih teman-teman ya kan, karena dari kemarin laki melulu. Nah sekarang gue datengin cewek, Mbak Tasha Saputri. Tas, apa kabar Tas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang Mbak Tasha ini lagi bawa mobil, bilang nih, Honda Brio. Sebenarnya Mbak Tasha itu selalu dikenal dengan Hondanya karena bolak-balik itu ganti-ganti Honda, ya kan? Nah, buat teman-teman yang penasaran, nih kita ngobrol dengan Mbak Tasha dengan Honda Brio-nya, dengan gimana ceritanya dan segala macamnya. Sebelumnya teman-teman support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dah, kok karena semua itu gratis, jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan hal itu teman-teman, ya nggak? Sama komen ini penting banget teman-teman, karena komennya itu bisa jadi masukan juga buat kita. Apa aja sih yang teman-teman ngerasa tuh kita mesti improve? Nah, teman-teman komen aja, atau ada tamu yang teman-teman mau undang. Silahkan komen aja. Jadi nanti kita bisa hubungin orangnya untuk kita undang ke acara warisan ini gitu. Dan buat teman-teman juga nih yang lagi cari merchandise official dari Dielit Indonesia, yaitu Dielit Brand, ada artikel terbaru teman-teman. Bisa langsung teman-teman cek aja di Shopee dan Tokopedia Dielit Indonesia untuk lihat artikel terbaru dari Dielit Indonesia atau Dielit Brand official ya. Gitu. Jadi langsung aja, jangan sampai kehabisan karena artikelnya ini limited teman-teman. Jadi jangan sampai kehabisan, langsung cek dan check out langsung. Ya. Karena sudah selesai di sold out, kita nggak akan produksi lagi. Jadi buru-buruan, oke? Jangan lupa cek ya. Nah, ini sekarang kita mulai aja nih ngobrol dengan Mbak Tasha Saputri ya kan. Selain aktif di Instagram, aktif di YouTube juga. YouTube masih jalan, Tas? Lagi mulai lagi. Setelah vakum. Iya, vakum lama ya kemarin ya? Lama, 2 tahun lah ada. 2 tahun. Kenapa tuh Tas vakum? Kemarin lagi nggak balap juga, lagi nggak sempet juga karena ngurusin ya di rumah lah ya. Iya. Ribet. Kalau ibu rumah tangga udah banyak urusannya sih Tas ya. Iya kan, udah banyak lah. Jadi maklum aja teman-teman. Tapi Mbak Tasha ini lagi mau ngerintis lagi. Jadi buat teman-teman yang lagi penasaran ataupun udah subscribe YouTube-nya, bisa langsung cek di YouTube-nya Mbak Tasha buat nantikan konten-konten terbaru dari Mbak Tasha. Iya Kak. Tas, kita ngobrol masalah si mobil bang kita ini. Mobil kan nih yang diobrolin. Mobil. Kalau ngomongin yang lain nanti panjang urusannya ya kata. Jadi takut ya. Iya, kepo lu yang nonton kepo ya kan, mau bahas apaan lagi ya kan. Kita bahas mobil yang Mbak Tasha aja nih sekarang. Nah, Tas, ini mobil di belakang kita ini Honda Brio tipe apa dan tahun berapa? Ini Brio RS. Nah, ngambilnya 2020 akhir waktu itu. 2020 akhir. Oke, berarti masuknya tahun 2020 atau 2021? Kalau akhir gitu biasanya masuknya tetap 2020 ya? Desember tapi. Oh iya. Nah, Tas, ini kita agak narik ke belakang. Kenapa harus Honda terus, Tas? Kenapa harus Honda terus ya? Iya. Karena paling umum kali ya, paling umum, Toyota juga umum loh. Di sini untuk orang Indonesia Toyota sama Honda tuh umum banget di jalanan. Berarti gue ganti jawabannya. Karena dulu tuh pertama bokap gue beliin untuk kita anak-anak, kan gue 3 bersaudara kan. Okay. Dulu dibeliin satu mobil si Jazz GD untuk bertiga. Oh. Nah itu awalnya tuh. Ini mobil pertama lo? Mobil yang dijadikan lo bisa bawa sendiri pertama kali? Si Jazz GD? Bukan. Oke. Bukan. Dulu mobil yang pertama kali itu Avanza. Toyota sih ya. Iya. Abis itu jadi Honda terus sih. Oh, sama plek kayak gue. Dulunya gila banget Toyota, abis itu jadi pindah ke Honda. Kalau lu malah Honda pertama lu si Jazz GD itu? Iya. Yang lu pakai bareng-bareng sama bareng-bareng nih. dulu. Iya. Nah terus karena kakak gue mau nikah, jadi akhirnya ya udah deh, kakak gue dikasih Yaris, gue dikasih Avanza waktu itu. Toyota nih pindah. Toyota nih. Waktu itu kan belum ngerti kan, masih sekolah gitu kan, tapi memang udah tertarik banget sama dunia otomotif kan tuh. Kenal deh sama teman-teman yang berkecimpung di sini. Berkecimpung iya di dunia otomotif. Iya, terus habis itu mulai modifikasi dulu. Ganti lampu dulu, Hyde. Itu Avanza tuh. Iya, dulu zaman-zaman itu. Nah, tapi gini Tas, kalau ngomongin masalah, tadi kan gue bilang kenapa mesti Honda. Habis itu lo ceritain dari awal nih. Nah, kalau ngomongin kita runut lagi ke belakang, yang menginfluence lo untuk suka dengan otomotif, karena gini ya teman-teman ya. Kan ngomongin masalah cewek ini, cowok tuh deket banget lah sama otomotif, ya kan. Kalau cewek kan kayak
lu beli lampu HID saat itu, yang lain kayak nggak mendingan beli baju ya, nggak mendingan beli celana ya, nggak mendingan beli tas ya, nggak bisa apalah gitu. Itu dia sih yang gue juga bingung sampai sekarang tuh masih. Apa yang menginfluence atau dari keluarga lo atau apa? Enggak, justru di keluarga gue juga pada nggak suka otomotif. Serius? Pada nggak ngerti juga. Oke. Nah, jadi nggak tahu kenapa. Jadi awalnya banget dulu tuh ambisi banget pengen bisa nyetir dulu. Itu masih posisinya masih kecil banget ya, masih sekolah lah ya, belum punya SIM dulu. Akhirnya belajar langsung manual, habis itu punya mobil, habis itu ketemu, ya singkat cerita ketemu sama kumpulan yang suka modifikasi lah ya. Ya udah deh, baru tuh tahu arahnya ke situ. Nah, terus mulai naksir sama jazz tuh, gara-gara udah pernah pakai jazz kan. Jazz tuh kan emang enak dulu ya. Si Gede kan juga irit, benar, benar, dan luas kan. Betul. Terus sepedanya masuk di situ loh. Sepeda di belakang kan? Iya, di belakang maksudnya. Oh, bagi berdiri gini kan agak susah ya tasnya. Jadi lu nyetir samping ada ban sepeda. Untuk city car itu gede dong. Iya. Benar. Dibanding city car lain betul, tuh gede betul, gitu kan. Betul. Jadi kan oke banget tuh. Nah, terus abis si Avanza ini udah selesai deh masanya, waktu itu lulus SMA tuh. Oh, lu selama SMA pakai Avanza ini yang lo pertama kali ganti tadi tuh si lampu HID itu. Lampu HID pakai velg Axia King dulu. Ih gila tuh velg sih. Itu velg ya, gue nggak tahu. Padahal itu velg kan bagus ya dari Prancis. Iya dong, dengan desain three-piece-nya dan saat itu three-piece murah banget Axia King. Maksudnya kalau ngomongin sekarang kita sih velg three-piece tuh mahal-mahal banget ya. Iya, dulu tuh velg masih affordable banget dengan lo kan dulu baru masih banyak banget speknya 17, 89, 9 rata. Wah. Makanya waktu itu coba pakai itu terus lama, terus kayak aduh ini kalau gesrot fendernya jadi nggak enak banget ya ini, nggak nyaman deh nih kayak gini tuh nggak nyaman. Abis itu sering lihat deh, ini mulainya itu tuh dari anak-anak Firna nih dulu. Oh, salah satu bengkel besar tuh ya, Firna ya. Jadi kan dulu tuh ada zamannya kita di zaman itu masih rame Asia Afrika kan. Iya. Asap tuh masih rame. Iya. Dan masih seru gitu kan. Yang keluar tuh emang mobil-mobil aneh-aneh lah gitu. Emang mobil-mobil kenceng yang dibangun. Iya, benar. Emang lewat abis itu kenceng-kencengan di situ enggak. Emang niat nih mau keluar, emang mau ke sana tujuannya gitu. Iya. Nah, terus di saat itu Firna tuh lagi pakai Jazz G8 semua. Gengnya Firna Ranger ngomongnya. Iya. Terus kayak kok menang-menang mulu nih Jazznya ya? Iya. Apa kayak kenceng banget nih ya. Itu saat lo pakai Avanza? Itu masih pakai Avanza. Oke. Dengan velg three-piece gede, pendek. Gak bisa dong lo main di asap dong? Apa? Gak bisa dong ya kan? Gaya-gayaan doang jadinya. Iya. Ya udah tuh, terus habis itu gara-gara di situ jadi kayak ngefans banget kan tuh. Wah, ngefans banget deh ini sama anak-anak Firna mobilnya. Masalahnya tuh mereka kan mobilnya emang rapi-rapi juga kan. Proper dan kenceng pula. Iya, kenceng dan emang rapih, dan di saat itu kayak anak-anak tuh masih pada pakai barang-barang yang mungkin masih branded juga ya. Iya, benar. Custom lah. Benar. Udah tuh akhirnya pas SMA lulus ya ceritanya mau digantiin deh mobilnya ya kan. Upgrade nih selalu SMA ya. Tanya mau apa? Tadinya tuh mau GD lagi. Oke. Mau Jazz lagi. Ada nih mau beli second aja kan. Jadi mau beli ada yang jual. Dulu kan masih zaman di koran nih. Iya. Ya kan nyari mobil PW, CL, PS ya enggak? Ex wanita, dokter. Oh iya. Malah ex wanita malah agak-agak ngeri sih sebenarnya. Antara rapi banget atau hancur banget. Udah kan, terus akhirnya ada lagi yang jual ternyata Jazz GE putih. G8 putih. Berarti cocok nih. Iya. Mau mobil yang lo impikan, yang lo ngeliat teman-teman lo anak-anak Firna Ranger pada pakai GE. Iya kan? Iya. Jadi kan jadi makin kayak wah. Tapi pas ditanya tuh emang pengennya apa? Pengennya emang Jazz sih di saat itu. Oke. Emang kayak udah suka aja gitu sama Jazz. Iya, city car nggak begitu besar, luas. Mungkin kalau ngomongin masalah di Jakarta ya teman-teman ya kan, dengan kendaraan yang macet, keadaan macet seperti ini, city car dengan luas dalamnya tapi mobilnya nggak begitu besar dan irit, cocok banget sih pilihannya. Dan gue tuh nggak suka mobil sedan karena gue suka mobilnya tuh ya yang nggak ada. Compact kecil. Yang nggak ada bagasinya, maksudnya nggak ada buntutnya gitu. Iya. Nggak tahu ya, suka aja gitu. Kayak agak lebih kagok kalau bawa si sedan gitu. Iya. Karena udah biasa kali ya, dapetnya mobil yang kayak gitu semua. Ya udah tuh, akhirnya lihat mobilnya, ternyata mobilnya
masih bagus banget. Masih kilometernya waktu itu cuma 500 kalau nggak salah. 500? 500. Gokil sih. 500 tuh dia udah hampir setahun. Lumayan jogrok ya, lumayan jogrok mobilnya berarti ya? Nggak dipakai-pakai? Mobilnya cuma dipakai katanya buat antar anaknya sekolah. Anaknya tuh sekolahnya kayak deket banget sama apartemen. Mungkin kayak berapa blok dari apartemennya lah. Iya, pantes nggak nambah-nambah kilometernya jadinya kan? Yang pakai istrinya katanya. Nah, mungkin istrinya males kali ya pakai karena itu mobil manual. Oh iya, itu juga masuk 1, 2 habis itu gloyorin aja ya kan, udah mau nyampe sekolah anaknya ya kan, atau kan langsung masuk 2 nggak pakai masuk 1, glek nyampe sekolah anaknya. Pakai taksi. Udah tuh, jadi abis gara-gara itu kan kayak wah ini mobilnya mendingan cocok ini aja lah. Iya. Kayaknya lah udah oke banget nih mobilnya, ya udah. Itu di saat itu nggak tahu kenapa jual Avanza tuh sangat untung dan cepet. Oh iyalah, kalau itu gue tahu banget karena bokap gue juga suka banget sama mobil itu. Dan itu saat itu kan banyak banget tas yang nyari mobil dengan muat banyak dan harganya nggak begitu mahal. Cepet lah itu perputaran mobil itu. Cepet banget, saking cepetnya sampai itu diiklanin di hari ini, besoknya tuh udah hilang, udah laku. Jadi kan lihat mobil itu juga prosesnya jadi cepet kan? Jadi cepet, benar. Jadi tinggal ya udah deh, nggak usah DP dulu, ya udah langsung bayar aja gitu. Iya, udah cair. Aja bokap, nyokap, yaudah, udah kan dateng segala macam nih mobilnya, dia ngasih kayak ini perawatannya semuanya rutin. Oke. AC-nya juga wangi banget. Baru 500 ya kan? Iya benar. Udah tuh dapet lah tuh udah pakai GE kan, ya udah deh udah pakai GE. Terus di situ kan karena udah main sama temen-temen yang suka modifikasi, jadi ya udah tau lah kayak mendekin mobil lah, udah kenal lah yang kayak gitu-gitu ya, seganti-ganti velg doang lah. Iya. Belum kenal tuh kayak ganti mesin tuh belum tahu. Pokoknya ini yang dari estetika dulu nih. Iya nggak sih? Mobil pendek, ganti velg, ngelihat enak lihat di mata nih. Bener. Gitu. Udah tuh habis itu. Tapi kenapa nggak kepikiran tas pakai velg Axia King Sagi yang dari Avanza pindahin ke Jazz gitu? Emang gue kurang suka sih kalau gue ya. Kok jadi repot lagi ya sama kayak Avanza? Jatuhnya nggak ada perubahan ya jadinya. Emang kurang suka sama si gaya itu sih. Akhirnya lo rubah lah saat lo pakai Jazz. Jadi rubah lah saat pakai Jazz tuh pertama waktu itu pakai velg Starform ya yang paling 5 ya. Terus pakai Gap, minjem punya Bastian tuh, itu udah kenal. Gap, iya. Gap tuh kan modelnya kayak gini kan ya? Iya, kayak RCS. Kayak benar. Nah itu waktu pinjem Gap itu kan udah kenal sama anak Firna tuh. Iya. Udah kenal tuh sama Bastian dan lain-lain. Iya. Nah jadi sebelum kenal sama mereka itu waktu di Asaf itu udah sering lihat kan. Nah terus nggak tau lah waktu itu lupa gimana ceritanya bisa kenal sama mereka, terus akhirnya masuk lah ke Firna nih, ya kan? Masuk ke Firna terus tanya-tanya, ini mobilnya apa sih, pada diapain sih, kok kenceng-kenceng banget gitu kan? Ya kan gue ngukurnya kenceng, kok kayak lawan yang lain mobilnya Firna kenapa menang mulu ya? Iya. Pakai apaan nih mobil ya kan? Pakai apaan nih mobil? Nggak sih kan di saat itu mobilnya enak semua. Iya. Mereka masih pada bikin Jazz tuh enak semua. Waktu itu sih nggak ada yang pakai turbo. Iya. Waktu itu ya. Udah tuh akhirnya kenal segala macam, udah lama kenal, ya udah deh bangun deh di Firna. Mulai diracunin tas. Mulai nih kenal mesin, diapain sih mesin tuh bisa diapain aja. Iya. Ya udah akhirnya mulai coba-coba Asam dulu dong. Iya, Namanya dulu coba-coba dulu kan. Kayaknya nggak ada yang nggak nyobain deh, hampir. Kayak lo juga pasti belum ada speed trap, belum ada kayak sekarang lah ya. Sekarang jangan ya teman-teman ya, karena banyak speed trap ya, belum telat nanti kalian. Iya benar. Ya udah tuh udah masuk Firna, udah nyobain. Nah mungkin di saat itu semua itu kan bikin spek hampir sama ya, si Jazz ini. Mungkin waktu itu ada berapa ya? 6 ada kali ya, Jazz semua gitu kan, 6 atau 7 gitu, semua Jazz kan. Dari Matic sampai manual ada semua. Oke. Sampai si Bastian juga waktu itu pakai Jazz juga kan. Si siapanya Jansen lah, rame deh. Udah tuh. Di situ coba deh mobil Tasa dibikin lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada yang lain. Karena udah ada trial-trialnya nih yang lain nih. Ya. Tapi waktu itu gue dibilangin, tapi kalau misalnya gagal banget ya, mobil lu bakal jadi pelan. Waduh.
Berat juga, ya trial sih ya, nyoba kan, nyoba. Gue kan agak, lu gimana ya? Yaudah deh, akhirnya yaudah deh, kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Yaudah akhirnya coba, taunya waktu itu best time-nya dapet di mobil gue dibanding mobil yang lain. Tas, mau nanya gue, lu ngomongin masalah jazz, rubahannya nggak ekstrim? Enggak. Ngomongin masalah best time-nya berapa, Tas? Best time waktu itu di GE itu 15.5 402 meter. Dan sedangkan yang lainnya? Yang lainnya waktu itu bahkan di saat itu belum pada bisa nyentuh 15. Canggih. 16.0 rata-rata. 16.0 lu udah 15.5. Iya. Setengah detik itu berarti loh teman-teman. Setengah detik itu kalau ngomongin anak drag race ya, 1 detik itu bisa lumayan harganya. Harga update ya. Nah, Tas, ini kan ngomongin drag race Tas. Iya. Dengan segala macam olahraga, ada drifting, ada slalom, ada ngomongnya track ya, touring semua segala macam, bukan touring ke luar kota, ini touring yang di sirkuit gitu. Nah itu kenapa lu milihnya drag race? Nah ini ceritanya juga nyambung dari yang tadi. Jadi gara-gara di Asaf tuh main mulu kan, habis itu ditawarin nih sama temen gue. Udahlah lo ikut aja cobain Sentul, kan ada acaranya drag race. Dulu kan masih gabung sama drag bike. Iya benar. Zaman itulah, udah lama banget kan tuh. Ya udah deh, coba. Itu masih modal pakai velg yang pertama tadi tuh, yang Star Foam tadi, sama pernya masih per custom. Penting keras deh, ya kan? Penting keras saat start nggak gini, ya kan mobilnya. Ini buat Aryan sih, buset deh, buat Aryan sih muntah. Kerasan mana sama Avanza lu sebelumnya? Kerasannya itu sih, muntah sih. Malah jadi nggak enak mobilnya. Malah jadi nggak nyaman sih. Udah tuh, terus mulai ganti knalpot doang. Tapi kan di saat itu karena keluarga gue juga bukan keluarga balap, biasanya ada track recordnya ya. Track recordnya ada yang pernah ikut balap, yang berkecimpung di situ atau apa, nggak ada banget kan. Nggak ada ya. Jadi di saat itu tuh gue nggak didukung. Iyalah, Tasha knalpot berisik banget masuk rumah, dardor ya. Berisik kan, berisik, mobil juga jadi nggak nyaman kan. Akhirnya gue tuh nyobain itu, gue ganti, tapi kalau udah selesai eventnya, besoknya standarin? Gue gak pulang dulu. Balikin dulu? Balikin standar dulu, baru gue pulang ke rumah. Nginep di mana, Tas? Nginep di hotel. Pertanyaan-pertanyaan jebakan deh gitu ya. Udah tuh, akhirnya pas pertama kali ikut, kan standar kan? Iya. Itu gue waktu hit 1 dapet waktu 17, kan digit belakangnya kan 3 tuh ya. 000. Oke. Bagus banget kan tuh. Kalau gue bisa 001 aja kan udah juara 1 gitu kan. Iya benar. Kan nggak tahu tuh hoki nggak tahu apa, tapi kan gue waktu itu nggak ngerti kan. Oh gila lu bisa 000 gimana tuh caranya kan? Ya nggak tahu lah. Biasa aja kan. Gue nggak ngerti start itu gimana caranya, nggak ngerti shiftingnya tuh harus gimana, RPM berapa, harus ngoper apa nggak tahu. Udah pokoknya udah bawa aja deh, cobain. Udah tuh. Ternyata di situ hit keduanya jelek kan, maksudnya nggak terlalu bagus kayak tadi. Akhirnya juara pertama kali tuh langsung juara deh pokoknya. Juara 2 apa juara 3 gitu. Pertama kali? Pertama kali itu ikut. Mobil belum diapa-apain. Boleh juga ya? Boleh juga. Itu awalnya kenapa ikut drag race sampai sekarang, dari 2012 lah itu ya. Sampai sekarang kan? Masih aktif? Sampai sekarang. Nah Tas, tadi kan lo ngomongin masalah drag race. Ini mungkin ada insight juga nih ke teman-teman yang mungkin mencoba atau tertarik dengan dunia yang apa yang lo dalamin sampai sekarang. Berarti lo dari 2012 sampai 2022 udah 10 tahun nih. Ngomongin masalah insight-nya, lu kok tadi ngomongin, lu gue nggak tahu nih dari start dari berapa apa segala macam. Kalau lu boleh kasih pesan ke atau masukan ke teman-teman yang baru mau nyoba, gimana sih Tas kalau cara drag race? Apa lu pentokin dadat gitu sampai limiter apa gimana? Sebenarnya tuh kalau drag race banyak banget orang yang bilang itu kan gampang. Nah benar. Banyak banget yang bilang benar, karena kan kalau ngomongin masalah pasti orang awam akan kayak gitu. Itu kan cuma dilepas cuma gitu doang, cuma tinggal masukin doang. Kalau beda sama lu touring udah belokan ada segala macam. Dan sedangkan drag race ternyata punya trik-trik tersendiri ya Tas ya. Jadi kalau gue sih karena udah
udah nyobain gitu ya dan emang serius di situ, jadi ngerasa itu sih bukan hal yang gampang sih drag race itu. Jadi kalau gue setuju kalau drag race itu siapa aja bisa ikut, dalam arti lo nggak perlu dari keluarga yang emang dulunya bokap atau siapa emang dulunya pembalap atau apa, nggak perlu ada link dari situ, lo bisa gitu loh. Dan nggak perlu punya budget segede itu juga untuk balap, karena daftarnya sendiri masih affordable lah. Masih oke lah, lo masih bisa ikut mobil standar pun ya kayak tadi deh, gue modal gitu doang bisa ikut gitu kan. Nah kalau untuk triknya sendiri yang mesti belajar, kalau gue sih belajar banget dulu yang lama itu malah belajar start. Jadi kan lampu ya, itu kan ada reaction time-nya, gitu kan. Kita kan seberapa cepet kita untuk start dari lampu itu kan juga keukur kan, RT-nya berapa gitu kan. Nggak semua orang refleksnya bisa sebagus itu. Tiba-tiba pas lampunya hijau bisa langsung jalan atau apa, itu kan mempengaruhi waktu itu. Terus sama si shiftingnya, nah si mobil juga karakternya kan beda-beda. Jadi kita juga nggak tahu kan bahwa ini startnya berapa, ntar bawa diesel berapa startnya, ntar RPM-nya gitu ya. RPM-nya berapa, terus bawa Civic misalnya kayak dulu Estilo kan susah tuh. Ini teman-teman nih, ini lucu nih ya. Gua pertama kali main Estilo itu udah bayarin mobilnya dia. Jadi kalau lu lihat Estilo, pertama kali Estilo gue yang warnanya biru tua, keunguan, itu gue beli dari Mbak Tasa. Harganya mesti dirahasiakan karena Tasa waktu itu ngomong kayak gini ke gue, kok lu bisa sih beli sama gue segini jual segitu. Gue kesel banget sih. Gue waktu itu gue sama bokap gue datang ke rumah Mbak Tasa, lu ya nggak ada ya? Gue nggak ada, kan gue masih kuliah di Bandung. Iya, ketemu sama bokapnya. Gue ngobrol liat mobil, akhirnya langsung gue bawa. Gue bangun, abis itu gue jemput ke dia, dan pas laku gue ngomong tuh, sudah laku berapa? Sekian. Hah? Kok bisa? Iya, namanya jodoh bos. Enggak, itu emang jago aja cari cuannya. Lagi pas aja jodohnya, ya kan? Jadi itu ya cerita sedikit, si Estilo itu abis punya GE itu kan sebenarnya berbarengan kan. Jadi sambil punya GE waktu itu sempet ambil Estilo juga. Dua-duanya bangunnya di Virna kan. Jadi, dan itu percaya nggak percaya teman-teman, mobil itu kenceng banget teman-teman. Dan itu masih jadi misteri di bengkel gue, kayak waktu itu sampai jebol, mekanik gue cuma ngomong gini doang, bos untung headnya nggak jebol, untung head nggak kenapa-napa, ini bloknya nggak apa diganti, ini headnya bikinannya Virna, kalau kenapa-napa saya bingung bos nge-tracknya dari mana nih awalnya, karena itu mobil di bengkel gue kayak gue bisa ninggalin D17 VTEC, gue bisa nyamain D16 punyanya Akbar yang kemarin kita ngobrol sama Akbar. D16 Akbar udah ganti head semua segala macam dengan VTEC, dan itu non VTEC mobilnya. Itu non VTEC itu masih yang kayak, kok mobilnya kencang banget sih? Iya, gue beli dari Tasa. Emang beda dah kalau anak balap mobilnya kencang. Itu mobil juga, itu ceritanya lucu sih. Gue ngambil itu mobilnya mati. Berarti kan mesinnya udah hancur banget kan tuh. Makanya waktu gue bangun itu gue bener-bener beli mesinnya itu ya segelondongan baru gitu loh. Maksudnya beli yang fresh lagi lah gitu. Dan itu bener-bener Om San yang milihin, Bapak Bastian yang milihin. Kayak ini pulinya jelek, balikin, cari lagi yang bagus gitu. Kayak bener-bener bagus lah, dia milihin banget deh. Jadi waktu itu gue bangun mobil itu juga atas kesepakatan anak-anak Virna Ranger juga. Udah Tas, lu bangunin non VTEC ya, jangan VTEC. Jadi benar gue yang mutusin. Oh, gila sih. Ya bukan gue yang mutusin. Jadi itu misteri sih teman-teman. Putusan rame-rame. Jadi karena di bengkel di Virna tuh udah banyak anak-anak tuh kalau bangun mobil kebanyakan ada yang maunya pakai yang brand bermerek banget, kopling ya, minimal kopling tuh ganti deh, ECT kek, apa kek. Atau kayak yang bunyi kayak Ogura ya kan, biar Jumawa kalau ketemu orangnya cing, biar bunyi cing. Tapi ngerepotin juga ya. Iya, pas gini, kopling mahal. Kalau kata bapak gue, kopling rusak. Iya, kalau kata tukang parkir, koplingnya rusak Pak. Mahal, bukan rusak gitu. Nah, gue tuh nggak pernah kan kayak ganti-ganti kayak gitu, karena kan gue nyesuaiin juga sama budget kan. Jadi gue selalu dulu bangun mobil yang masih bisa dipakai balap, bisa dipakai juga tuh kuliah ke Bandung, bisa pakai hari-hari. Jadi kalau pakai tuh kopling kayak gitu kan hari-hari ya betis gue lumayan ya, kembang ya, lumayan kembang ya. Cewek lagi ya kan. Kalau cowok sih bodoh amat betisnya gede. Kalau cewek mesti agak diperhatikan tuh gitu-gitunya. Makanya koplingnya harus enteng. Tuh makanya akhirnya itu Estilo waktu itu cuman sekali ikut
drag doang tuh, sempet ikut drag sekali, habis itu nggak lama kan jual. Kalau mobil gue pakai kuliah ke Bandung. Iya benar, mobil itu warawiri. Macam itu waktunya non VTEC itu ya 14.9 waktu itu. 14.9 tuh. Startnya belum bener tuh waktu itu. Baru sekali pakai. Baru sekali turun. Nah itu perbedaan antara si Jazz dan Estilo. Perbedaan startnya kalau Jazz di berapa RPM-nya? Kalau dulu sih beda-beda ya. Si GE, gue mengakui dulu sih sebenarnya yang paling kenceng tuh si GE ya. Maksudnya kan gue sempet pakai GK juga kan. Paling enak, maksudnya paling berprestasi juga tuh si GE itu sih. Kalau nggak salah, Jazz berapa limiternya? 48 ya? Dia Matic pelan mobilnya. Ya, salah nanya ya. Kalau ada dia pakai GE juga, jadi kan gue tanya. Udah gitu ditanyain bengong lagi. Dia kekenyangan kan? Kekenyangan benar. Sekarang ngambil kamera sambil makan, udah bener emang dia. Enak baru lihat tuh kamera sambil makan. Habis itu bengong gitu. Nurunin gigi dia. Waktu itu sih gue start kalau nggak salah sih 4.000-an lah. 4.000 ya. Jadi salah tuh tasnya kalau ngomongin masalah drag race, RPM ya dipentokin aja salah. Justru kalau dipentokin kadang suka ngedrop juga sih ya. Iya benar. Kalau lagi nggak pas. Benar. Jadi harus tuh torsi ngebukanya di mana biar nggak turun, bener dong? Benar. Iya benar. Nah kalau Estilo kebetulan waktu itu waktu pas pertama bawa itu di Sentul itu bukan gue yang bawa, anak Firna yang bawa, yang emang udah jago deh. Iya. Karena gue mengakui gue nyoba-nyoba start pakai Estilo tuh ya mungkin karena biasa pakai Jazz kan, jadi kayak susah juga ya bawa Civic. Emang Civic kan mungkin lu lebih paham ya. Kalau ini susah sih untuk ngimbanginnya, ya udah. Jadi akhirnya mungkin di situ belum ini banget lah, belum best time, tapi di situ dapat waktu segitu. Makanya pas lo pakai kencang. Oke lah. Kencang mobilnya gue akuin kencang mobilnya. Dan itu di bengkel gue pun yang kayak, wih gila mobil kenceng ya pas buka. Soalnya jadi gue inget banget waktu itu ketemu nih Stuart, ketemu di tol sama gue. Stuart baru ngambil mobil nih dari Semarang, ingat banget tuh ya, dari Semarang. Ketemu di jalan tol, tes sekali. Tapi gue udah bilang ya, Kak, gitu. Jangan geber-geber ya Kak. Biasalah, lu arung injek aja jebol abis mobilnya. Enggak, pertama lu ngomong gini dulu, Tas. Tiba-tiba malam-malam ya. Iya, Tas mobil jebol, Tas. Enggak, lu bilang dulu mobil enak banget. Oh iya. Gitu dulu, pertama kan dalam hati gue. Iya, tapi gue bilang kan, ya udah Kak, jangan banyak-banyak ya, jangan geber-geber mulu. Mungkin mobil enak kali kan. Nggak pernah punya mobil seenak itu sebelumnya, Tas. Gatel, kaki pengen nanem mulu, kaki kanan berat mulu kayak ketemu sama Stuart di tol, kita mau ke arah Sentul, waktu itu mau acara. Stuart baru datang dari Semarang. Estilonya, nyamain gue, tes sekali Wan. Jadi itu, gigi berapa ya? 2. Tinggal. Lagi Wan, lagi. Tinggal, udah. Gue sampai gara-gara gue saking enaknya ngegas, orang keluar situ gue keluar Bogor. Buset. Orang pada belok, gue lempeng sama Ahmad. Kata Ahmad tuh anjing, Ahmad pakai CE ya teman-teman ya, pakai Mercy CE. Itu gue di belakangnya nempelin. Wan, lu kalau mau lewatin gue lewatin aja. Enggak Ahmad, gue maunya nempelin belakangnya deng naik Estilo non VTEC. Dia nggak sampai sampai Sentul, Stuart ngomong gini, ya enak lah, mobil lu udah di upgrade. Headnya pasti VTEC. Enggak, nggak mungkin headnya nggak VTEC. Buka mesin, kok nggak VTEC Wan? Katanya, ya gue nggak tahu deh. Lu tanya Tasa deh. Kalau tanya mobil, gue cuma tinggal pakai deh, mobilnya kenceng. Tas, gue udah ngomongin GE, udah ngomongin Estilo, sekarang kita balik lagi nih ke mobil si Brio ini. Kalau ngomongin masalah GE, ngomongin masalah Estilo, dan lu juga sempat pakai GK. Iya. Ngomongin masalah, kita pertama kali drag race dulu deh, karena kita lagi bahas drag race nih. Kenapa lu milih mobil ini? Lu kan suka drag race, ya kan? Kenapa pertimbangannya lu pilih mobil si Brio ini? Karena gini, waktu Brio sebelum generasi yang ini keluar, itu kan dia udah mulai merajalela nih. Iya sih. Yang punya Jazz tuh udah pada mulai panik-panik nih. Iya. Gara-gara ini mobil dimasukin mesin Jazz pada ngacir banget. Karena power to weight rasionya mobil enteng banget. Iya. Bener. Jadi kita yang pada punya Jazz sudah mulai harap-harap semas, ya kan. Wah, tapi di saat itu belum ada kelasnya. Belum ada kelas resminya. Jadi biasanya masih pada colongan lah ya. Iya, ikut kelas 1.500. Biasanya itu kelas 1.500 stop. Oke. Ya kan. Nah, udah tuh. Setelah beriringnya waktu lah, gue masuk komisi kan nih, drag race. Komisi terus. Kalau saya juga suka beda. masuk komisi.
Kalau itu lo bukan gue. Wah, kalau ada masuk komisi boleh juga ya. Emang lagi nyari lagi nih masuk komisi. Masuklah ke komisi. Itu mulai dibikin peraturan buat si mobil Brio ini. Karena ternyata banyak banget yang animonya gede banget nih si Brio ini. Yang pakai si mesin ini masuk ke Brio. Oh. Ya kan? Jadi ketar-ketir deh nih kita yang punya Jazz kan. Ya udah pasti ini waktu lebih bagus dong. Kecuali ini Jazz spek porting-portingan kemarin itu di upgrade lagi. Baru. Cuman kan ya keluarnya kan waduh cari cuannya kan lumayan ya gini udah mulai gini. Waduh, banyak nih berarti nih. Gak gini 2 soalnya banyak. Keluarnya banyak. Banyak kan yang dikeluarin kan. Ya udah akhirnya belum beli. Sekarang zamannya suka pada pakai ban-ban segini lah. Iya, udah mulai serius ya tas ya sekarang ya. Iya. Jadi kan gue sih agak nggak rela sih kalau gue jujur ya, kalau buat Jazz gitu ya, buat Brio lagi kan nggak rela kalau gue sih. Ya maksudnya kayak gue dari dulu selalu punya mindset kayak gue mau bangun mobil tapi sesuai budget aja gitu loh. Kalau emang nggak perlu nggak usah gitu loh. Ini benar nih teman-teman nih. Jadi ada batas-batasnya tas ya. Kayak misalnya dulu ya mungkin kan pakai coilover lebih enak lah, kita bisa set gitu kan. Tapi kan banyak juga orang yang pakai per custom aja kan. Ya kayak kemarin lo, ya. Karena kan di situ sah-sah aja, asal ngitungnya benar. Iya dong. Cuman ya emang hariannya lo menderita juga. Karena nggak bisa di setel. Jadi akhirnya kalau lo pada mau drag race yang tadi mobil masih bareng-bareng sama kayak Tasa. Event Sabtu Minggu Senin nginep dulu dah. Distandarin dah, Minggu malam nginep, Senin standarin, Selasa pulang tinggi enak. Iya, nah. Jadi gue selalu kayak udah deh nggak usah terlalu yang harus brand ini, harus brand itu. Kayak kopling lah tadi contoh kecilnya kan. Gue nggak ganti kopling tapi maksudnya waktu mobilnya masih bisa best time yang mungkin melebihi di masa itu ya, melebihi yang lain gitu loh. Jadi anak-anak juga sempet waktu itu kan kita Firna tuh masih sering banget balap keluar kota. Jadi ada drag race gimana samperin. Mobil bawa jalan tuh, mobil sih kasihan banget sih, disiksa abis. Bawa jalan iya, besok event. Enggak, besoknya hari itu langsung kititi, langsung jadi latihan. Pas lagi masih bawa pakaian gitu datang start mbak, dedah. Gila. Saya nggak dikasih istirahat nih bos, istirahat dulu apa gitu. Jadi nggak ke hotel, langsung ke sirkuit. Gak gitu juga. Maksudnya datang nih dari Jakarta, waktu itu banyak balap tuh waktu itu di Semarang kan. Iya. Datang ke Semarang, langsung kititi di Semarang tuh balapnya kan gila kan. Bisa bagi piala tuh jam 2 jam 3 pagi. Oh ya? Ngantuk sih. Belum lagi kalau hujan, banjir seadanya. Waduh. Itu capek sih balapan di sana. Datang langsung kititi. Terus gue bilang, yakin lu, ini masalahnya mobil bawa 1 Jazz doang. Digengbeng kan. Waduh, iya tuh kalau itu sih. 5 nomor banyak ya kan. Satu kaca tuh nomor semua, sampai pintu-pintu nomor semua. Gue bawa itu. Jadi akhirnya mobil gua terus kan yang berangkat kan. Waduh, itu GE. Nah, buat orang yang mungkin lagi nonton yang pakai GE-nya Tasa, tolong di komen aja sekarang kondisi mobilnya kayak gimana. Udah lemes banget nih pasti kondisi mobilnya sekarang. Nah, udah tuh. Jadi di saat itu pun karena gue juga banyak diajarin kan sama anak-anak start tuh gimana. Gue sih belajar banget sih start sih ya. Kalau shifting sih ya maksudnya nonton kan bisa gitu kan ya. Kalau start tuh gue bener-bener di tempat start tuh ngeliatin, oh ini kalau segini jam start didis kan. Oh si Christmas tree-nya ya. Oh kalau segini kelamaan gitu. Terus gimana ya, gue sampai kayak intervalnya berapa gue hitung sendiri dalam ini, belajar banget. Jadi itu aja bisanya mungkin hampir setahun tuh buat bisa itu. Saya kan nyoba-nyoba terus kan. Nah, buat teman-teman nggak apa-apa nih, buat teman-teman yang lagi mau belajar coba deh. Nggak usah bawa mobil, di start aja. Ada event drag race, cobain tungguin. Cobain. Cemong doang, jangan kalau lagi ada diesel, jangan di belakangnya, di depannya. Karena kalau nonton di belakang, ngerti nggak cemong iya. Nah, Tas, itu kan lu udah pengalaman udah banyak nih. Yang tadi lu bilang si Brio ini lepas lu masuk komisi akhirnya lu berjuang untuk masukin si kelas Brio ini. Ya karena waktu itu gue belum beli Brio tuh, tapi di bengkel udah bangun, ya nggak tahu kenapa yang masuk juga jadi Brio mulu kan. Jadi gue suka bawa juga mobil-mobil anak-anak kan, pakai Brio nih. Jadi akhirnya ya gue kasih ide lah, maksudnya ya sekarang udah banyak juga yang pakai Brio, ya udahlah dibikin aja kelasnya daripada orang curang kan. Daripada curang jadi
bikin kericuhan kalau balap kan kita juga pusing gitu kan. Jadi mendingan nggak apa-apa lah bikin aja kelasnya. Setelah gue cuman nyampein apa yang ya gue sebagai peserta deh ngomongnya di situ yang udah tahu lapangan pada pakainya apa gitu. Berarti itu Tas yang mendasari lo akhirnya lo ambil Brio. Jadi dulu tuh ya gue pengen sih kayak, pakai Brio tuh seru juga ya, kayak kenceng-kenceng juga. Gue pengen nih ntar pakai Brio, masukin juga deh nih drag race. Mesin kayak gini gitu. Oh, nah ini ngomongin masalah Brio lo nih. Lo kan ngomong tadi ternyata banyak Brio yang pakai mesin jazz. Ya dong. Nah ini lo sekarang udah pakai mesin jazz? Sekarang udah. Pakai mesin jazz? Pakai mesin jazz. Oh, Tas, ngomongin masalah swap engine dari Brio ke mesin jazz. Mungkin teman-teman di rumah ada yang tertarik nih, karena kan ngomongin masalah spare part harusnya bisa lebih gampang dong, karena mobilnya keluar di sini juga, segala macam. Udah gitu, maintenance-nya juga nggak begitu mahal, gitu loh. Nah, ngomongin masalah swap engine dari mesin standar Brio ke jazz. Standar Brio ini harusnya berapa cc? 1200. 1200. Jadi masuk ke mesin jazz yang 1500. Ya. Bener ya? Nah, ngomongin masalah si proses swap engine ya, ada kesulitan yang berarti nggak saat masukin mesin jazz ini ke, ini mesin jazz ini generasi apa? L15Z tuh GK kalau nggak salah. GK, oke. Ada yang berarti nggak Tas untuk misalnya kesulitan kayak harus motong ini, motong apa segala macam gitu? Kayaknya sih enggak ya, karena ini mesin yang gue pakai nih tadinya bekas temen gue juga pakai Brio warna kuning, Brio kayak gini juga. Jadi udah jadi dan emang waktunya tuh bagus, maksudnya mesinnya tuh dibikin dengan baik lah gitu. Jadi tinggal plug and play. Gue sampai knalpot udah tinggal pasang. Nah, kalau ngomongin masalah ini mungkin teman-teman pada penasaran ya. Si masukin mesin jazz di Brio itu saat lo beli dari teman lo itu budgetnya kisaran berapa Tas? Beda-beda sih. Kalau beli yang masih standar, itu mungkin 10-an kali ya, 10-an belasan kali ya. Tapi kalau udah jadi itu bisa 20-an. Untuk itu 10 atau 11-an itu belum sama termasuk instalasi dong? Belum. Instalasi itu kemarin lu makan banyak biaya nggak? Soalnya kan kalau rumusnya mesin B-series ya, kalau anak-anak sekarang ngomong, lu mesin B-series beli berapa? 80. Oh, kalau naikin kali 2. Gitu. Gue gratis aja kemarin. Wah, ya? Enak juga ya kalau kayak gitu ya. Gitulah teman-teman, kalau cewek ya, kita cowok susah banget buat kayak gitu. Kalau cewek kita gratis. Kalau lu nggak susah ya? Kalau kan bisa aja nih. Bisa aja nih. Ya, buat teman-teman yang mau naikin mesin mobil gue boleh loh. Gratis. Malah jadi itu promo. Kayaknya sih beda-beda ya. Iya. Tiap bengkel tuh beda-beda. Tapi kalau di bengkel gua sih kayaknya 1,5 sih ya kayaknya. Oh ya? Oke banget dong. Kayaknya ya. Atau nggak tahu itu harga kalau gua yang mau. Gila sih, ada yang komplain sih Tas nanti sih. Tas jangan ngomong segitu dong, besok banyak antri ya kan. Dia marah. Loh katanya. Langsung tanya aja. Tapi kalau naikin di mana? Naikin mesin? Di IAG. IAG. Oke, boleh tuh teman-teman ya kan kalau mau konsultasi budget langsung ke bengkel IAG aja yang batasan nih. Itu biasanya gini kali ya. Biasanya di IAG itu emang lagi sering bangun L series kan. Jadi jazz, emang isinya jadi jazz sama Brio deh yang banyak. Jadi biasanya orang sekalian beli, bangunin, sekalian pasangin kan. Jadi emang udah harganya tuh udah paketan kayak gitu loh Kak. Jadi di bengkel lo sendiri pasti banyak nih ya yang swap engine dari Brio dan jazz. Dari Brio ke jazz. Brio masukin mesin jazz, iya kan? Nah, kalau lu sendiri nih, yang udah lu upgrade apa aja nih dari si mesinnya? Ini karena mesinnya gue udah tahu kan, sebelumnya diapain aja. Cuman tetap sih kayak porting aja sih Kak. Porting polish, triangle, balance gitu-gitu. Pakai dastek. Terus udah sih kayak cam gitu nggak ada yang ganti. Stoknya internal stoknya internal ya. Balik tuh ngomong gara-gara ini suka mau ngepost apa gitu jadi banyak pikiran. Jadi semuanya nih internalnya stok, ya kan? Kopling standar. Terus cuman porting polish segala macam. Ya. Ini kan ada yang L15B tuh yang 6 speed dan DOHC. Ini bukan yang itu kan? Bukan.
Itu juga ajib juga tuh ya. Lu gak kepikiran ganti itu? Gue aja ini pengen gue jual mesinnya. Malah mau dijual. Nah ini berarti selain itu nggak ada yang ganti? Mungkin exhaust ganti, ganti. Ya kan? Ganti. Kaki-kaki baru ini aja sih, pakai sport kit. Kaki-kaki ini sport kit doang nih, dan sport ini dan pakai mesin kayak tadi tas nih, si Jazz dengan exhaust ganti semua full. Ini exhaustnya pakai apa? Pakai, jujur nggak tahu karena ini bekas yang lama. Oh, oke, tapi ganti custom. muffler aja sih. Muffler pakai? Pakai Max Flow. Max Flow. Ini udah custom dari si orang dari sebelumnya. Oke, berarti hanya ganti muffler, terus pasang dustek, dyno ulang. Berapa HP tas dengan lu udah pernah dyno pas Brio ini standar belum? Brio ini standar? Iya. Belum ya? Ini tuh sebelum ini speknya kan turbo, sebelum pakai mesin Jazz. Oh, malah. L15. Gue bikin turbo dulu, tapi mesinnya standar. Oke, nah kita ngomongin masalah si L dulu nih. Si L ini saat lu dyno berapa? Itu pas dyno kemarin, karena gue abis pasang-pasang terus nggak di refreshment lagi, kan nggak style club segala macam kan, langsung dyno kan. Langsung naik bodoh ya? Ini. Itu cuman dapet 160, lupa lagi 100, pokoknya 165 kali ya, 165 apa 163 gitu. Di mobil sekecil ini kenceng lah tas. Ini harusnya 170. Harusnya di mobil yang kuning. Nah, ini ngomongin ini lucu ya teman-teman ya. Orang tuh biasanya dari NA ke turbo. Lu dari turbo balik lagi ke NA. Dan turbonya itu saat pakai mesin Brio standar berarti. Iya. Colok turbo. Colok turbo doang. Kenapa lu copot? Karena waktu itu pelan waktunya. Malah. Ya mau kemana juga sih ya, waktu itu kan gue kayak mikirnya ya udahlah, gue kayak udah nggak balap lagi deh, buat enak-enak aja deh. Udah sempet dyno tas? Udah sempet dyno juga. Berapa? 100 sama deh kayak 160-an juga. Loh, 160-an juga? Iya. Oke, jadi ini buat jadi perbandingan juga dan pertimbangan juga nih buat teman-teman di rumah. Misalnya dengan stok mesin Brio dijadiin turbo, HP-nya mungkin akan sama kayak lo pakai mesin L series, NA. Tapi waktunya beda jauh. Oh, waktunya beda jauh tas? Waktunya beda jauh. Nah, oke. Ngomongin masalah waktu, saat lo pakai mesin Brio standar turbo, waktunya berapa? Waktunya 17-an. 17-an? Merdeka. Malah udah kayak Brio standar aja nggak usah diapa-apain, tetap 17 gitu. Lah, malah. Iya ya. Ya kan, gimana gue nggak ngamuk tuh waktu itu kan, tapi ya namanya kan belajar ya kan. Di bengkel mungkin juga waktu itu pengen nyobain bikin kayak gini gimana. Iya. Cuman waktu itu karena gue udah nggak sabar, karena emang dari awal gue juga kan udah pengennya 15 kan, jadi yaudah deh 15 aja deh. Tapi sekarang sih udah oke sih, maksudnya yang pasang kayak spek gue kemarin udah disempurnakan. Disempurnakan. Nah kemarin lu ngomong pas pakai mesin standar dengan turbo itu 17-an. 17-an bahkan nggak 17.0. Oke. Nah, saat lo pakai L15 ini pernah ngetes? Kemarin baru balap bulan lalu. Kemarin berapa waktunya? Kemarin waktunya 16.0. Sedetik tas. Makanya. Tapi harusnya ini base time mesin ini tuh 15.1 kalau nggak salah. Wow. Ini udah 15 mesin ini, udah nggak 16 sebenarnya ya. Ya cuman karena itu gue belum refresh, terus dari segi kaki-kaki iya masih startnya masih nggak enak lah, gue pakai ini, si sport kit. Iya. Jadi belum maksimal banget lah. Iya. Sekarang masih pakai sport kit? Masih. Ya mungkin teman-temannya yang punya usaha ya. Mungkin ada yang mau bantu gitu kan? Iya, bantu nih yang mau balap ya kan. Jangan lupa tas komisi ya, kan lo tadi udah masuk komisi, jangan lupa ke komisi. Kan nggak pernah gue nggak ngasih komisi kan? Gimana sih? Iya. Tapi ini juga jadi berarti dengan mesin ini, dengan mobil ini bermesin L15, spek porting polish, muffler dustek aja udah bisa sampai 15.1 ya tas ya? Iya, mungkin dari kompresinya apa gimana mungkin agak lebih tinggi kali ya. Jadi emang
bensinnya ya gue walaupun bisa mappingnya ada Pertamax, Pertabak lagi gue bilang tadi. Pertabak lapar tas apa gimana tas? Pertabak malah. gue tetap pakai sih tetap turbo. Pertamax turbo. Nah, ngomongin turbo. Konsumsi bahan bakar. Wah, itu jangan ditanya. Ah, ini kan banyak nih yang nanyain pasti. Ini kan mobil ini terkenal dengan iritnya. Irit ya kan? Mobil ini kan terkenal dengan irit kan? Cuman mobil Brio gue doang yang boros banget. Soalnya tadi gue lihat di average-nya 18 sih ya. Hari-hari 17 Kak. 17. Jadi ya pikirin lagi ya teman-teman ya kalau mau ganti mesin Jazz nih dengan kayak gini. Ini karena gue kan belum sekolah kali kakinya dikit-dikit lampu merah ada kan latihan start ya lampu merah. Tiap lampu merah gitu ya. Udah mau hijau gitu ya. Enggak, ini karena mungkin gue kan belum refresh lagi. Ya, jadi mungkin ya mesti di ini lagi lah. Kurang sehat lah mesinnya ya. Cuman ya emang gue suruh kerja terus aja. Ya pakai terus siksa terus gitu. Kemarin dia mau balap nggak servis dulu. Langsung Injek sentul. Nggak ke bengkel dulu langsung kesentul. Jangan ditiru ya. Nekat sih emang jatuhnya. Jangan ditiru teman-teman, ntar ngebul pulang-pulang mobilnya. Nggak bisa start kan pulang. Batasa saya kemarin juga ngikutin Batasa. Saya pakai pulang sentul. Kenapa jadi ngebul putih sekarang? Turun dah. Iya. Nah, berarti mesin lo hanya di situ upgrade-nya. Jadi cuman 15 muffler, dashtek. Paling irit mobil ini berapa? Kan lo bilang hari-hari bisa 17. Irit 18. Lu pernah keluar kota dengan mesin ini? Belum pernah dibawa keluar kota. Belum pernah dibawa keluar. Ini mobil cuman dipakai buat balap, buat konten, buat nongkrong. Jarang banget sekarang dipakai. Karena gue juga jarang keluar sekarang. Terus juga kayak, oh ya udah deh pakai mobil yang pakai Pertalite aja deh keluarnya ya. Pertama sebelum melambung tinggi ya kan mulai kan mahal ditinggalkan banget tuh, sama. Nah, jadi tapi si mobil gue ini kalau udah di refresh mungkin akan kembali lebih irit lah ya. Lebih irit dan waktunya lebih kencang. Mungkin, mudah-mudahan. Berarti kan kemarin lu udah ngomong udah nggak mau balap lagi. Udah vakum balap nih selama 2 tahun. Bulan kemarin lu ikut balap lagi. Kedepannya lu akan ikut balap-balap lagi? Ini gue tuh lagi belajar slalom, lagi diajarin slalom. Wah iya sih, sama cocok Kak Valen. Iya. Insya Allah kalau misalnya gue nggak lemot tuh baca soal, emang mampu nih, otak masih mampu nih baca soal. Kalau itu kan ribet ya Tas ya. Gue jujur aja nih, gue juga suka ngeliatin yang orang slalom nih, kok bisa inget ya tracknya gitu. Gue mungkin kalau di situ zeng kiri, mau kemana ya? Kemana tracknya gue? Bingung karena kiri. Emang ada waktunya sih untuk mapping, tapi kan gue emang orangnya pelupa gitu ya. Tiba-tiba pas udah keren tiba-tiba tadi kanan atau kiri nih. Iya, kanan atau kiri. Salah gitu aja. Kan? Kalau rally kan lo ada navigatornya, iya dong. Kalau ini kan udah gitu tracknya kan di situ aja Tas ya. Lo muter gitu. Ya kadang-kadang puyeng juga ya. Jadi kalau gue ngeliat tuh yang kayak kan ada mappingnya tuh ke kanan kemana, ngikutin mana jarum-jarumnya gitu. Gue kayak ya gue lempeng sih abis itu sih. Kiri kanan, abis itu gue buka kaca. Kemana lagi bang ya abis itu. Pas giliran gue malah drag race ya, lurus ya. Tas belok, tas gitu ya kan. Nah itu tuh gue mau karena mobil-mobilnya kan masih seputar Jazz sama Brio. Iya. Jadi gue ya udah deh boleh gitu, cuman ya masih belajar sih, ya mudah-mudahan lancar. Iya. Tapi kalau drag sih tetap sih lanjut lah. Cuman rencananya ini mobil nggak tahu ya. Ini sekarang Brio speknya udah gila-gila sekarang. Iya. Udah nggak kayak gini, masa udah nggak spek ini. Iya, banyak juga sih. Udah nggak. Waktu itu gue, tadi gue juga sama anak-anak baru baca email di yang daftar elit. Salah satunya ada Brio tuh, kayaknya dari bengkel IAG deh. Turbo. Warnanya, warna apa ya? Yang hijau. Iya. Oh Jonathan. Iya benar itu. Pakai RPF. Oh JJ. Pakai RPF. Iya JJ. Iya. Oh itu udah gila tuh speknya. Iya pas gue lihat gila nih. Brio ya, serius juga orang bangun Brio lu sekarang. Oh kalau JJ itu bukan serius-serius juga, serius banget. Oh serius banget. Serius banget itu. Dia udah habis banyak lah. Ya kalau kelihatannya habis banyak. Itu ya paling polnya so far mungkin di bengkel bangunannya yang itulah. Yang itu. Sekarang. Nah Tas, ngomong-ngomong masalah mesin udah. Kan kalau ngomongin masalah balap nih, lu nggak lupa juga dengan kaki-kaki nih. Iya, betul. Untuk kaki-kaki sekarang nih, lu masih pakai sport kit. Pakai sport kit apa Tas? Ten. Ten. Hashtag. Oke, si shock breaker-nya?
Standar, cukup. Iya, so far sih sebenarnya kalau untuk drag race nggak proper sih. Oke. Kemarin kan karena gue udah nyoba kan, gue tuh udah ngomel-ngomel aja nih sama tim gue, udah pulang aja kali ya, nggak enak nih startnya, gue udah gitu kan, malu-maluin ini, nggak usah banget deh, pulang. Soalnya waktu gue KTT pertama, berapa sih waktunya? 16.7 ya? 16.7. Kan gue dari tadinya turbo 17, itu 16.7 kayak tekanan batin gitu ya. Anjir, 16.7 waktunya. Udah deh. Coba ya dulu deh besok gimana KTT. Ya udah pas besoknya KTT naik 16.5. Nah, Tas, gue mau nanya nih Tas nih, yang menurut lo enak atau enggak startnya yang berhubungan dengan kaki-kaki apa sih? Mungkin teman-teman yang di rumah mungkin bisa jadi belajar nih kalau nih kaki-kaki mobil drag race yang menurut lo enak nih startnya, apa yang bisa dibikin enak itu? Yang langsung mantul gitu sih. Iya, apa lu jangan biasanya intinya gimana? Jangan terlalu overspin banget. Oke. Terus jangan terlalu, kalau terlalu empuk kan akan gini, ya jadi lama ya di start kan, dia ngayun banget kan. Nah ini tuh kejadiannya kayak gitu kemarin. Oh, terlalu empuk. Agak terlalu empuk sih. Nah kalau ngomongin masalah ini kan FWD, ada nggak sih Tas setelan yang bisa lo bocorin mungkin? Oh belakangnya akan lebih keras, dikerasin sedikit, depannya diempukin atau gimana? Paling penting sih belakangnya sih ya Kak. Paling belakangnya dikerasin. Kalau waktu jazz kan pakai ESC tuh. Iya. Tuh yang lo tawarin pakai ESC. Yeah. Itu pasti di set yang paling keras. Oke, belakangnya. Depannya diempukin. Depannya nggak sekeras belakang. Biar dia juga nggak. Oh, karena kalau FWD itu teman-teman saat lo gitu kan dia neken tuh ke belakang, ya kan? Jadi nggak terlalu gitu, jadi langsung mobil langsung jalan. Gue kemarin gini banget kayak bonyem langit, jadi kan nggak enak banget iya. ya. Weh, gitu jadinya. Wah, madep langit. Iya. Nggak enak sih, tapi untungnya ya agak diakal-akalin gimana lah kemarin, kurangin tekanan angin. Itu juga tekanan angin juga penting ya Tas ya. Kalau ngomongin masalah tekanan angin nih, kan kalau tadi udah tahu nih teman-teman, berarti kalau untuk drag race, untuk FWD yang Mbak Tasya ini lakuin selama ini, belakangnya lebih dikerasin teman-teman, dikerasin pole supaya belakangnya itu nggak ngadep, nggak ada force gitu buat nahan, jadinya mobilnya startnya akan lebih lama. Depannya pun dikerasin tapi jangan sekeras belakang. Beneran Tas ya. Sama kalau ngomongin masalah tekanan angin nih, biasanya tekanan anginnya berapa yang biasa lu pakai buat drag race? Kemarin sih terakhir 15 atau 12. Depannya? Depan. Belakang? Belakang enggak. Tetap normal. Aja. 12. Tapi sekarang banyak juga ya belakangnya pada pakai ban-ban skinny. Iya. Soalnya kan belakang untuk FWD itu ngikut aja. Lebih enteng, lebih bagus sebenarnya gitu. 12 atau 13. Saat start itu pernah itu nggak sih Tas? Start nih jalan nih, balik nih. Tekanan anginnya nambah nggak? Enggak lagi, nggak pernah merhatiin. Tapi sih kemarin 2 hit gitu ya, nggak ngecek lagi sih. Bawa pulang aja? Oh enggak, maksudnya 2 kali run gitu. Maksudnya masih oke sih, masih bisa segitu gitu loh. Tapi abis itu tambah angin kan? Iya kan? Dong kan. Iya, jangan nggak ditambah angin teman-teman. Kurangin 12 drag race pulang ketemu lubang, kurang banyak nanti jadinya. Soalnya pecah velgnya kalau pakai 12 jalan-jalan warawiri. Gitu. Terus kemarin gue juga sayang sih sebenarnya pakai velg ini untuk balap. Iya sih. Nah ini yang menarik nih teman-teman. Kalau gue ngeliat setelannya nih dengan Brio ini, setelannya cakep banget. Nah mungkin teman-teman di rumah nih, soalnya gini nih Tas nih, YouTube-nya kita ini sebenarnya lebih ke edukasi dan lebih ke inspiring ke teman-teman juga. Selain dari cerita-cerita yang tadi udah dibahas Tas tuh, sebenarnya untuk modifikasi yang light seperti ini sangat enak dilihat ya teman-teman. Lu kalau lihat aslinya nih mobil pas banget berdirinya, nggak terlalu over, nggak terlalu keluar, sama mobil enak aja dilihat ya. Dengan sport kit pakai ten ya, sport kitnya ya. Sama untuk kaki-kaki nih Tas nih velgnya lebar berapa? Ini 6,5, 15 6,5, EP-nya 34. 34. Oke. Dengan ban? Bannya sih ini Acela 123S. Oke. Udah nggak ada lagi deh kayaknya. 195 kayaknya. 195, 50, 55 kan nih? 50. 50 ya? 50. Iya, 50. 195, 50, 15. Ini enak banget loh. Ini sih kalau untuk bandingan enak ya Tas ya? Hari-hari ya? Enak. Warawiri gitu? Enak. Warawiri enak ya? Ini body sih standar ya Tas ya? Ini sempat ada pakai lip ya Tas depannya? Tadi pakai lip. Kemarin gue habis balap. Oh pas balap tuh pakai lip nih? Masih pakai lip nih. Kemarin habis balap, gue diajak makan. Posisinya kan lagi musim hujan nih sekarang kan.
di Sentul tuh agak lumayan deh, banjir lah bisa dikatakan banjir. Ya udah, hilang deh. Gone, hanyut. Hilang ompong sekarang. Waduh. Berarti di sekitar Sentul ada gini, besi apa nih, plat apaan ya? Wah, buat Brio cocok banget nih, besok Ateng kepit ya kan. Ada yang punya Brio nggak nih? Cocok nih, colok ya kan. Nah, jualin ya. Katanya jualin. Berarti ini gaya-gaya lo emang kayak gini ya, simple, kaca bening. Soalnya kemarin gue ngeliat Jessnya udah pakai Recaro gitu. Ini interior masih standar tas? Standar yang ini. Nggak mau lo ganti Recaro kayak Jess gitu? Pengen sih, tapi kayak karena sekarang udah punya anak, udah gak nyaman kan. Nggak apa-apa tas, anak gue aja bisa, anak gue demen gak apa-apa bisa. Itu alasan aja gue alasan. Belum ada budget. Susah kalau udah pakai Recaro pakai seat beltnya. Anak kita masih kecil kan, seat belt lo gituin di jidatnya akhirnya seat beltnya kan kalau duduk. Sama kalau anak gue duduk di Recaro tuh terlalu pendek atas. Iya. Jadi tuh nggak nyaman kalau pakai seat belt. Iya. Karena dia nggak bisa ngeliat apa-apaan, bisa ngeliat langit doang kan gitu kan. Jadi dia ngeliatnya ya kan. Naiknya juga susah. Iya benar karena tinggi kan joknya kan. Kalau ini kan lebih enak lah nggak ada sayapnya ya kan. Coba nggak tahu deh kalau di Brio kayak SR3 gitu jadinya numplok banget nggak sih? Enggak sih. Nggak ya? Enggak. Tadi cariin tas kalau mau. Gitu anjir. Harga spesial kan nih? Tetap pertanyaannya. Harga spesial kan nih? Soalnya kalau itu kalau jok-jok itu ya memang sih karena kan joknya lebih besar ya dibanding jok standar. Tapi enggak sih kalau gue udah ngeliat beberapa mobil yang pakai Brio yang pakai Recaro sih cakep-cakep aja sih gitu. Recaro yang cocok di Brio apa kak? Nah, gue bosan SR3 mulu ya? Kalau SR ngomongin masalah SR3 ya teman-teman ya, kalau Recaro ya SR3 menurut gue modelnya sama SR4 mungkin lebih tinggi tas. Si joknya kalau gue lihat secara ini ya, secara bentuknya ya. Jadi kalau menurut gue ya bentuk yang mungkin lebih pendek cocoknya sama SR3. Soalnya bingung kalau udah ngomongin Brio teman-teman. Kalau ngomongin pas Recaro yang LX udah ketuaan, Recaro-nya nggak cocok buat di sini. Gitu. Kalau untuk Recaro yang style yang kayak itu kayak jok standar gitu, kayak kan Recaro style itu kan ada tuh Recaro style segala macam lah. Itu bentuknya lebih kayak jok standar. Kalau di sini waktu itu sempat Brio adik gue tuh mau gue pasang Recaro, tapi belum sempat laku. Cakep sih kayaknya. Laku berapa tuh kalau boleh tahu? Mahal masih kan? Iya, enggak sih waktu itu adik gue kan gue dulu ya ngomong ya sama dia. Ngapain sih lu beri manual gitu? Adek gue kan bukan yang kayak suka balap kayak lo. Kalau lu kan emang udah tujuan nih. Lu mau beli Brio manual ya emang karena lu mau lu pakai main. Adek gue kagak, Brio manual. Saat gue mau pinjam mobilnya, Allahu Akbar, ngapa jadi manual? Tapi tuh gue kak, kalau disuruh milih mau disuruh pakai mobil apa, gue lebih milih manual sih. Iya. Ini akhirnya ada yang kayak Akbar. Temen gue itu kemarin gue concern banget masalah manual dan matic karena kemarin di episode kemarin ya, dua episode sebelumnya itu Akbar kan dia ngomong tuh gue suka banget sama manual sampai dia punya HRV manual. HRV manual. Siapa yang beli HRV manual tuh? Dia kok cuma ngomong 6 speed one bodoh. Kalau HRV gue beli buat matic aja enak buat hari-hari. Kereta manual juga kayak manualnya 6 speed juga kayaknya ya? Wah gila sih, lu udah mulai kepikiran ke situ sih kereta manual sih. Kalau gue tuh karena nyetir matic tuh agak kagok. Oke, nggak ngantuk? Enggak. Kalau Akbar ngomong kemarin ngantuk. Enggak, kalau gue kagok. Ya biasa kalau habis nyetir matic ketiduran, bahaya jadinya. Kagok. Karena bahaya. Karena kayak di tol gitu, gue kagok banget ngerem pakai matic, lebih kagok gitu loh. Karena remnya lebih pakem kan dibanding manual, lu nggak bisa ada engine brake semua segala macam. Atau gimana? Karena pernah tabrakan naik Vario matic waktu itu. Lu mau ngegas jadi ngerem atau ngeremnya terlalu pakem atau tabrakannya gimana? Juga emang udah keprediksi sih, beruntun soalnya banyak banget. Jadi gue semenjak itu juga jadi nambah kayak, aduh gue kagok banget deh. Ya itu mah gara-gara musibah aja tas, bukan gara-gara matic. Sebelumnya itu juga kan gue waktu pertama kan gue berapa kali kan ditawarin beli mobil tadi dari yang mau GE segala macam. Kenapa gue nggak minta yang matic dari dulu? Kan belum kenal drag race dulu. Apa feelingnya tas? Apa yang perbedaan? Mungkin kayak apa perbedaan yang lo rasain kalau lo bawa matic dan manual? Nggak tahu ya, lebih enak aja bisa engine brake, enggak ya? Iya bisa engine brake benar pasti, ya kan? Lu lebih pede ngeremnya kan? Jadi kalau misalnya lu rem kaki udah nggak dapet ya lu bisa ngerem gigi, gitu. Lebih ke situ aja sih. Soalnya gue 2 kali kejadian kayak gitu. Waktu itu pakai Yaris juga pernah kayak gitu. Jadi mungkin jadi ke bawah kali ya. Duh, kagok jadi ya sampai sekarang. Iya, kayak itu tapi ini engine brake hanya untuk misalnya
daruratnya teman-teman. Kalau teman gue ada tuh namanya Kevin, demen banget dia. Lagi pelan, heng. Ya elah Pin, gear gue kan rusak ini mah rusak. Seneng banget, ya ilah gue bilang, hilentoan, kan lagi macet ya nggak usah lah pakai hilento. Jalannya biasa normal, ngerem, netralin mobil gitu. Tapi bener sih. Kakak gue udah bawel banget sih. Lu tuh ngapain beli mobil lagi, dijadanin lagi, manual lagi. Terus ini lucu ya teman-teman yang ngomongin masalah Brio adik gue, karena kan ngomongin di rumah ada Jazz, tas, GD, dan ada Brio, ya kan? Gue taunya Matic dong, karena gue biasa bawa Jazz Matic nih, GD, GE, Brio, manual salah satunya ya kan, masuk tol pintu tol rem aja, ada dak, gue lupa ya manual ya, sampai saking karena gue ngeliatnya Brio, maksudnya gue jarang banget nih, dulu ada Brio sebelumnya hitam Matic, Brio jadi gue beli manual, jadi kagak biasa tas, gue tol deg, oh iya, wow. Emang enak, gue jujur ya teman-temannya Brio Matic tuh enak, mobilnya enteng, kopling enteng, larinya pun enteng karena cukupan lah dengan mesin standar itu yang kayak memang untuk jarak jauhnya capek lah pakai mesin Brio gitu. Tapi kalau saya itu untuk nyelip-nyelip saya enak banget gitu. Dan konsumsi bahan bakarnya saat itu irit karena mesin standar nggak kayak Tasa. Irit kok ini. Nanti. Irit tapi. Itulah yang dasari lo kenapa lo sukanya mobil manual. Iya. Nah Tas, ini pertanyaan terakhir. Kan lo suka drag race, lo suka otomotif. Nextnya, ini mobil mau lo apain? Atau lo jadi kayaknya karena lo nyoba kemarin pertama kali drag race lagi kan, ada nggak sih kayak, oh ya udah deh, emang gue mau kayak Jazz aja deh, mau gue upgrade, mau gue seriusin. Memang pasti mobil akan dipakai harian, tapi lebih lo upgrade untuk bisa memenuhi hasrat lo untuk drag race tadi. Kalau gue sih pengennya tukeran sama belakang boleh? Waduh. Oh nggak boleh ya? Waduh. Ditanya gue banyak apa? Waduh, gue jawabnya gitu dong. Waduh. Kalau gue sih belum ada rencana pengen dia apa-apain lagi ya. Ini sih mesin emang sambil dijual kalau emang harga cocok. Enggak, gitu. itu sebelum nggak pakai mesin. Apa pakai mesin standar jadinya? Masih ada mesin standar yang malah jadi ada Brio, nggak ada mesinnya satu. Nggak, maksudnya ke depannya kalau untuk upgrade kayak yang lain gitu ya. Nggak dulu sih. Oke. Karena ya belum ini juga sih, gue belum banyak banget waktunya juga buat ke situ. Dan ini tuh lucu, di bengkel dulu kan Jazz semua, sekarang Brio semua spek ada gitu loh. Saya ngapain juga kalau misalnya gue bikin sekarang gitu, yang lain juga udah dari L12 yang Pol udah bikin, yang L12 turbo udah bikin, L15 yang Pol udah bikin, L15 yang turbo Pol juga udah bikin, yang mau ikut Elite nih ya kan. Yeah. Banyak banget gitu loh. Jadi gue kayak ya udahlah, kalau emang mau nyobain, kalau lagi drag nebeng aja bisa gitu. Oh, tapi lo tetap masih mau nih buat ikutan drag race. Mungkin kalau misalnya mungkin bukan mobil ini yang lo bangun gitu. Mungkin lo jadi yang bawa mobil yang lain gitu, masih. Gue malah lagi pengen diesel lagi. Ini jadi diesel? Oh enggak dong, masa ya? Gila, malah jadi cumi-cumi. Ini udah sukses nih pakai mesin Jazz ya. Kalian udah dicobain tadi L12 enak. Sekarang kita mau pakai mesin Innova. Waduh, berat juga kata bengkelnya. Mendingan pindah bengkel dah katanya. Lo ngerepotin lo di Iya, sini. lo ngerepotin banyak trial sama errornya kalau yang kayak gini. Enggak, sekarang diesel lagi rame. Banget. Jadi pengen aja gitu. Kalau misalnya ini sih, kalau buat kedepannya kayaknya tetap gini aja dulu. Maksudnya ya kalau ya lo lebih ke mobil yang emang mobilitasnya emang mau lo pakai aja nih ya, dengan bisa lo andalkan. Kalau ada rezekinya mau diturboin lagi yang lebih proper mungkin. Ini ada tunggu-tunggu nih, ya kan? Tapi kalau ada rezekinya juga kayaknya Innova seru sih. Oh iya, dia balik lagi ke diesel. Iya. Innova tuh mobil keluarga yang karena gue waktu itu sangat underestimate Innova. Jadi gue waktu itu menuju ke arah Sentul, Tas. Gue ngeliat lah, gue berbarengan lah masuknya dengan salah satu Innova. Dengan membawa anaknya 2, bawa istrinya sama dia sebagai si drivernya. Ih, mau nonton. Iya dong, Innova ke Sentul, mau nonton. Set, masuk pit, Tas. Masuk pit, terus gue yang kayak gini, ini mobil ngapain masuk pit ya gitu. Masuk pit, ganti ban Hoosier. Depan ganti Skinny, belakang Hoosier.
Terus yang kayak gila lebay abis, gue bilang apa sih mobil ganti Hoosier yang slick yang full lebar keluar banget dari bodinya gitu. Dia burnout aja tas pakai Hoosier. Gue yang kayak waduh kalau gue ketemu di jalan sih gue mau ayam-ayamin, dia ayam-ayamin abis sama nih mobil. Bahaya tuh sama mobil kayak gitu tuh. Dan lu harus tahu ya teman-teman, itu jalan normal aja sama anak istri, AC semua, itulah keunggulan mobil turbo sih tas. Ya. Dan lu kalau ngomongin tadi kan lu ngomongin masalah turbo. Yang mau lu turboin tuh mesin ini apa mesin yang kalau lu dikasih rezeki nih, kalau lu bilang tadi mungkin kalau gue ada rezeki lagi mungkin gue akan naik ke turbo dengan mobil ini gitu, atau naik Innova tadi kan. Kalau kita bahas mobil ini turbo, lu mendingan mobil ini dengan mesin L15 yang sekarang lu pakai lu turboin atau L12 lu turboin? L15. Jadi lu pakai mesin ini colok turbo karena powernya lebih signifikan ya naiknya ya. Iya. Karena L12 kalau misalnya mau diturboin banyak juga yang mesti diganti gitu loh. Yang disesuaikan. Jadi nggak bisa stok-stok amat. Iya, nggak bisa stok-stok amat. Sama aja. Mendingan polin sekalian di mesin L15. Mendingan polin sekalian, nggak bisa setengah-setengah. Benar ya, mendingan polin sekalian. Tapi gue tetap masih berbahagia dengan L15NA kok. Iya benar-benar. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang mau nonton ataupun mau ngeliatin update dari Mbak Tasha dengan mobil kesayangan ini, ataupun dia nanti mau ganti mobil atau yang mau amin, mudah-mudahan bisa beli hasil lagi ya Tas ya, biar kita bisa main bareng ya. Belinya dari Kariswan. Kalau itu nanti mahal Tas, kalau itu. Jadi langsung follow Instagram ini ya kan, buat ngeliatin update dari Mbak Tasha. Nah gitu jadi teman-teman ya kan, setelah ngobrol-ngobrol sama Mbak Tasha nih seru ya. Salah satu cewek yang nggak ada influencer dari keluarga, tapi malah lebih suka banget di otomotif ya Tas ya, sampai sekarang ya. Dari nobody, no budget. Iya benar-benar ngerintis banget ya Tas ya jadinya. Jadi gitu teman-teman, makanya lo jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Mbak Tasha bisa gitu. Jadi buat lo semua yang di rumah nih, mudah-mudahan tadi obrolan gue dan Mbak Tasha bisa menginspiring ataupun bisa ada yang dicontek-contek nih dari mobilnya Mbak Tasha gitu. Buat teman-teman yang nonton nih, terima kasih banyak. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan buat ngikutin lagi buat teman-teman semua nih, kalau di Februari tahun 2023 kita akan ada Elite Showcase di ICE BSD gitu. Ya nggak, salah satu yang tadi dari bengkel itu Tas tuh ya kan. Buat lo semua yang mau ngeliat mobil cakep yang udah terkurasi dari tim Direct Indonesia dan tim dari sponsornya, juga bisa langsung lihat aja nih nanti di Instagramnya. Nanti akan ada beberapa mobil yang memang kita akan taruh di sana untuk yang di-approve. Jadi buat teman-teman semua nih sekalian, dari sekarang nih langsung ditandain aja 4 sampai 5 Februari 2023 akan ada Elite Showcase 2023 di ICE BSD di hall 9 dan 10. Bahkan akan banyak booth-booth aftermarket. Terus ada banyak juga mobil-mobil yang sudah dimodifikasi proper yang mewakili dari mobil-mobil terbaik dari Indonesia gitu. Jadi langsung nyalain aja biar bisa nonton di Elite Showcase 2023. Sama, ini kan ada artikel terbaru nih dari official merchandise dari Indonesia, itu di Elite Brand yang kayak gue pakai sekarang nih. Buat teman-teman yang tertarik, artikel terbaru bisa dicek di Tokopedia dan Shopee dari Indonesia. Langsung cek aja dan langsung check out sekarang biar nggak kehabisan. Oke? Tas, terima kasih banyak ya udah mampir. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk semuanya. Mudah-mudahan YouTube-nya sekarang bisa jalan lagi normal. Amin. Ya kan? Jadi buat teman-teman tadi gue bilang kalau mau nonton YouTube sekarang langsung cek aja YouTube Mbak Tasha. Sama follow Instagramnya kalau mau ada update di mobilnya. Ya kan? Terima kasih banyak udah mampir, udah meluangin waktu. Sama-sama. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak untuk supportnya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.